Penentuan kadar asam asetat dalam cuka dapur. Sebelum bekerja di laboratorium, jangan lupa memakai alat-alat pelindung diri. Adapun alat yang akan digunakan sebagai berikut, dan bahan yang akan digunakan sebagai berikut. Adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama, distandarisasi larutan NaOH menggunakan larutan asam oksalat 0,1 molar. Pertama, dipasang buret pada statif dan glam dan rekatkan tisu agar tidak licin dan pastikan keran buret tertutup secara horizontal dan buret dalam keadaan tegak lurus. Kemudian dimasukkan larutan NaOH sebanyak 5 ml ke dalam buret lalu dibilas buret dan pasang kembali buret. Dipastikan keran buret dalam keadaan tertutup. Langkah kedua, dimasukkan larutan NaOH sebanyak 50 ml ke dalam buret volume 50 ml dengan menggunakan corong hingga mencapai skala 0. Langkah ketiga, diambil larutan asam oksalat 0,1 molar menggunakan pipet volume dan labu hisap sebanyak 10 ml dan dimasukkan larutan ke dalam Erlenmeyer volume 250 ml dengan cara ujung pipet menyentuh dinding bawah labu Erlenmeyer. Langkah keempat, ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes ke dalam Erlenmeyer dengan cara mendekatkan ujung pipet tetes ke dalam larutan Erlenmeyer. Langkah kelima, diletakkan Erlenmeyer di bawah buret dengan kertas putih agar memudahkan dalam melihat perubahan warna. Langkah keenam, dilakukan titrasi larutan asam oksalat 0,1 molar dengan larutan NaOH dengan cara tangan kiri memegang keran buret dan tangan kanan memegang Erlenmeyer, lalu membuka keran buret secara perlahan hingga NaOH keluar setetes demi setetes sambil menggojok Erlenmeyer secara perlahan. Langkah ketujuh, diamati perubahan warna dengan cara melihat warna larutan yang stabil, yaitu dari warna bening berubah warnanya menjadi merah muda. Langkah ke-8, setelah terjadi perubahan warna merah muda, dihentikan titrasi lalu dibaca dan dicatat volume NaOH yang terpakai dengan cara mata sejajar dengan volume buret. Diulangi langkah 2-8 sebanyak 2 kali lagi untuk memastikan volume NaOH yang terpakai pada tiap percobaan tidak jauh berbeda atau sama. Setelah didapatkan konsentrasi dari NaOH, selanjutnya cuci alat sampai bersih dan melanjutkan percobaan penentuan kadar asam asetat dalam cuka dapur. Langkah ke-11, diencerkan asam cuka dapur sebanyak 100 ml dengan cara diambil larutan induk asam cuka 10 ml menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke dalam labu volumetrik 100 ml. Langkah ke-12, ditambahkan Aquades ke dalam labu ukur dengan menggunakan botol semprot sampai mendekati tanda batas. Kemudian digunakan pipet tetes untuk menambahkan Aquades setetes demi setetes sampai meniskus bawah mencapai tanda batas tepat 100 ml pada labu volumetrik. Langkah ke-14, ditutup labu ukur dan dihomogenkan dengan cara posisi labu ukur pada lengan, luruskan dan tekuk tangan beberapa kali, dan didapatkan larutan encer asam cuka sebanyak 100 ml. Langkah ke-15, diambil larutan standar NaOH, dimasukkan ke dalam buret menggunakan corong dan batang pengaduk. Langkah ke-16, diambil larutan asam cuka encer menggunakan pipet volumetrik sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer volume 250 ml. Langkah ke-17, ditambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes ke dalam Erlenmeyer. Langkah ke-18, dilakukan titrasi larutan asam cuka encer dengan larutan standar NaOH dengan cara tangan kiri memegang keran buret dan tangan kanan memegang Erlenmeyer, lalu membuka keran buret secara perlahan hingga larutan standar NaOH keluar setetes demi setetes sambil menggojok Erlenmeyer secara perlahan. Langkah ke-19, diamati perubahan warna larutan pada Erlenmeyer dengan cara melihat warna larutan pada Erlenmeyer yang stabil, yaitu dari warna bening berubah warnanya menjadi merah muda. Langkah ke-20, setelah terjadi perubahan warna merah muda, dihentikan titrasi, lalu dibaca dan dicatat volume NaOH yang terpakai dengan cara mata sejajar dengan buret. Langkah ke-21, diulangi titrasi sebanyak 2 kali lagi untuk memastikan volume NaOH yang terpakai pada tiap percobaan tidak jauh berbeda atau sama. Langkah terakhir, dicuci dan dibersihkan alat menggunakan sabun dan diletakkan kembali pada tempatnya.